Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1061 akhirnya udah rilis kemarin malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo without any long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go! Judul chapter 1061 versi resminya ya, Pulau Masa Depan Egghead. Ya, setelah penantian yang cukup panjang akan misteri siapa sosok di balik nama Dr. Vegapunk, kita akhirnya sampai di salah satu arc yang akan mengungkap itu semua. Tentunya hal ini bakalan membuat banyak perdebatan tentang seperti apa wujud dari orang paling jenius di serial One Piece ini. Apakah Oda Sensei akan bisa memuaskan harapan dari seluruh fansnya? Atau kembali lagi, para fans One Piece akan kecewa oleh tampang dari Dr. Vegapunk nantinya? Terlepas dari seperti apa wujud dari Dr. Vegapunk nanti guys, rasanya kita sendiri gak perlu ngasih ekspektasi yang terlalu berlebihan. Karena dari dulu ya, kita tahu sendiri kalau Oda Sensei emang sering bikin lelucon. Dan mungkin aja, apa yang udah kalian hujat nantinya malah bukan hal yang sebenarnya udah Oda Sensei sejak lama persiapkan. Jadi tenang, tunggu ya, bawa enjoy aja. Bakalan seperti apa sosok dari Dr. Vegapunk yang selama ini wujudnya masih ditutup-tutupi oleh Odachi. Lanjut di chapter kali ini guys, kembali sama cover story edisi Gearma Double Six, Perjalanan Tanpa Emosi, yang sekarang udah sampai ke volume 19 dengan judul Melarikan Diri, Misi Penyelamatan Niji dan Yonji berhasil. Ya, seperti kedatangan Caesar yang berada bersama keempat anak dari Vincent Judge, berhasil membantu mereka semua untuk bisa kabur dari kejaran Oven dan Katakuri. Sehingga mungkin aja reuni dari dua orang yang pernah tergabung di organisasi Mets gak lama lagi bakalan bisa kita lihat. Apalagi jangan lupa kita semua mungkin bisa berekspektasi kalau emang Vincent Judge menerima Caesar Clown di kerajaan Gearma nantinya, mungkin bakal ada semacam karya atau teknologi baru yang akan diaplikasikan ke tentara milik kerajaan Gearma, atau yang kita ketahui sebagai klon manusia super. Ya, bukan hal yang gak mungkin rasanya kalau nantinya mereka para tentara dari kerajaan Gearma tiba-tiba aja mendapat sebuah upgrade. Kayak misalnya aja ya, ada kombinasi buah iblis buatan dengan klon milik kerajaan Gearma guys. Yang pasti makin menarik aja buat ditunggu kejutan seperti apa yang akan terjadi antara dua teman lama ini. And now ke menu utamanya, dimana momen dimulai dengan melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Yang ternyata alasan mengapa Luffy, Chopper, Jinbe, dan Bonnie pada akhirnya terpisah dengan sisa kru yang lain, semua itu dikarenakan Luffy dan Chopper yang terlempar terlebih dahulu dari kapal. Dan seperti yang kita tahu ya, kalau para pemakan buah iblis gak bakalan bisa bertahan di lautan karena gak memiliki kemampuan berenang. Maka mau gak mau, Jinbe akhirnya memutuskan untuk melompat demi menyelamatkan Chopper, Luffy, dan Bonnie yang akan jatuh ke air. Sebenarnya chapter kali ini bisa dibilang sangat menarik karena Oda Sensei memunculkan sebuah detail kecil yang gila. Entah kalian sadar atau tidak, tapi dengan memunculkan sebuah robot raksasa dibarengi dengan robot hiu yang gak kalah gedenya juga. Hal ini dengan jelas menunjukkan kalau emang semua yang Franky dapatkan dulu jauh sebelum time skip saat dia dilempar ke pulau kelahiran Dr. Vegapunk. Di sana Franky emang bener-bener sangat terbantu oleh blueprint milik orang paling jenius tersebut. Soalnya salam pembuka yang dikasih di chapter yang berlatarkan di sebuah pulau yang emang berafiliasi langsung dengan pemerintahan dunia, yaitu Pulau Egghead yang dianggap sebagai pulau yang berada 500 tahun di masa depan, atau yang berarti saking majunya semua teknologi yang berada di pulau itu, sampai-sampai Pulau Egghead dianggap sebagai pulau yang berasal dari masa depan. Sekilas chapter ini dimulai aja entah mengapa perasaan misteri sendiri ngerasa kalau Franky akan mendapatkan lebih banyak sorotan terlepas dari sebuah kemiripan yang ada pada salah satu ciptaan dari Dr. Vegapunk dengan ciptaan Franky sendiri. Ya, kalau kita sadari, Franky selalu menulis inisial BF37 atau BF38. Kok malah kayak blue film ya? Seperti yang ada pada tubuhnya maupun yang ada pada General Franky. Hal itu menjadi sebuah kesan yang sangat menarik setelah kita melihat sebuah angka juga muncul pada robot-robot buatan dari Dr. Vegapunk. Apalagi kemunculan seorang gadis yang mengaku dirinya sebagai Dr. Vegapunk guys, yang mana ngebuat beberapa dari fans One Piece merasa kecewa. Soalnya Dr. Vegapunk ya ternyata ditampilkan dalam wujud seorang wanita muda. Ya, pada akhirnya sebuah kecurigaan muncul karena kalau kita perhatikan dengan seksama pada bagian opai sebelah kanannya ya tertulis Pang 02, yang mana mungkin hal ini bisa kita jadikan sebuah alasan kalau mungkin aja gadis yang mengaku sebagai Dr. Vegapunk itu sebenarnya memang Dr. Vegapunk yang asli.
Namun wujud yang dia gunakan saat ini bukanlah wujud asli, sehingga entah Pang Zero itu menjadi inisial dari Dr. Vegapunk kedua, atau mungkin malah itu hanyalah klon buatan dirinya. Tapi yang pasti ada beberapa kemungkinan yang emang bisa dibilang kalau wujud dari Dr. Vegapunk yang asli belumlah kita ketahui. Soalnya kalau hal ini kita hubungkan dengan seberapa jenius Dr. Vegapunk, yang berarti dia bisa aja memiliki sebuah tubuh palsu entah untuk alasan apa, seperti misalnya menutupi dari orang lain agar tidak mengetahui wujud aslinya, atau mungkin yang lebih liar lagi ya, mungkin aja alasan munculnya Pang Zero tuh dikarenakan insiden yang terjadi di Pang Hazard, di mana sisar klon membuat meledak beberapa fasilitas yang ada di sana, dan Dr. Vegapunk yang asli terkena sebuah luka yang sangat amat serius, hingga pada akhirnya dia membutuhkan sebuah klon baru untuk menunjang kinerjanya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, semua kemungkinan ini bisa jadi berhubungan dengan seseorang yang diomongin oleh Kid dan Killer, yang mana mereka harus mencari seseorang dengan luka atau tanda terbakar pada tubuhnya. Terus di sisi lain, kemunculan Tashigi dan anak-anak yang berhasil selamat dari penelitian sisar di Pang Hazard bukanlah sesuatu yang terlalu mengejutkan, karena kita sendiri udah diberikan beberapa bocoran baik dari cover story maupun tujuan mereka untuk memberi kesembuhan kepada anak-anak itu. Nah, yang cukup mengejutkan sebenarnya lebih ke informasi di mana ada dua anggota baru dari SWOT yang dimunculkan di chapter 1061 ini. Yang pertama ada Hibari yang sepertinya lebih junior jika dibandingkan dengan Helmeppo maupun Koby, karena dia memanggil Koby dengan sebutan Senpai. Sedangkan satu anggota lagi adalah Prince Girls yang sepertinya memiliki pangkat lebih tinggi dari Helmeppo dan Hibari, hingga keduanya terlihat harus memohon agar Prince mau untuk datang ke Pulau Bajak Laut demi untuk menyelamatkan Koby yang dibawa oleh Kurohige. Entah akan seperti apa ke depannya. Apakah seluruh anggota SWOT akan datang bersama dengan kemunculan Seraphim yang mungkin akan ditunjukkan kekuatannya secara lebih jelas? Karena kita tahu menantang Bajak Laut Kurohige di markasnya sendiri bukanlah pilihan yang pintar, terlebih seperti yang Prince katakan, hingga saat ini ya mereka masih belum bisa menghubungi Distract. Terus yang masih menjadi tanda tanya memang siapa sebenarnya orang atau pemimpin di balik terbentuknya organisasi SWORD ini. Kita semua mungkin berharap akan ada nama-nama yang gak asing atau udah kita kenal terlebih dahulu, dan ternyata dia nantinya juga diungkap sebagai bagian dari anggota organisasi SWORD. Akan tetapi melihat para anggota SWOT yang berdiam di Pulau Egghead dan berdekatan dengan markas Angkatan Laut G14, maka mungkinkah kalau doll yang baru diperlihatkan juga ternyata memiliki hubungan dengan organisasi SWOT? Bahkan Tashigi sendiri seperti mengetahui tentang apa yang sedang Helmeppo lakukan di dalamnya, sehingga mungkin aja sebenarnya organisasi SWOT telah berkembang menjadi sebuah organisasi yang memiliki anggota cukup banyak. Makanya gak aneh kalau emang nantinya bakal banyak bermunculan anggota-anggota baru yang namanya belum pernah kita dengar. Terakhir, chapter kali ini juga mengungkapkan kalau Bonnie ternyata emang memiliki suatu urusan dengan Dr. Vegapunk, yang mana hal ini tentu berhubungan dengan Bartholomew Kuma, dan pastinya gak lama lagi kita bisa mengetahui hubungan apa yang dimiliki oleh keduanya itu. Yang jelas perjalanan dari Bonnie dan kru topi jerami di Pulau Egghead tentu akan menjadi sangat menarik guys. Terlebih Bonnie sendiri sempat menyinggung poster buronan Luffy yang memiliki rambut putih. Namun mengapa saat dia bertemu Luffy ternyata masih memiliki rambut berwarna hitam? Ya, tanpa menjelaskan lebih lanjut, Luffy hanya bilang kalau itu semua terjadi saat dia menjadi bebas. Wah, oke. Ternyata banyak hal menarik bisa dijadiin konten 3M di chapter kali ini. So, sekian aja dulu buat konten react kali ini guys. See you again next time. Adi Segera Melo, stay safe everyone. Salam anime.